Seiring tibanya pagi, kita memasuki hari baru. Selamat pagi ibu bapak, oma opa, dan saudaraku yang baik. Kita sambut pagi ini dengan hati yang riang dan penuh rasa syukur. Efesus 4 ayat 32 menjadi titik tolak renungan kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudaraku, ada kisah kecil. Ada dua orang yang bekerja di sebuah ruangan sama. Ruangan itu hanya untuk mereka berdua. Tidak ada yang lain. Ruangan itu tidak terlalu luas, tapi cukup buat bekerja dengan nyaman. Mereka memiliki tugas yang berkaitan satu sama lain. Karena itu, satu sama lain harus berkomunikasi. Hal demikian tentu wajar-wajar saja dan kelihatan hal biasa saja. Apa anehnya? Dua orang di ruangan sama punya pekerjaan masing-masing yang saling membutuhkan. Betul, kelihatannya tidak ada yang istimewa. Tapi kisah yang saya utarakan ini agak janggal. Mungkin juga kita tidak habis pikir. Sebenarnya ada apa sih dengan kisah kecil saya ini? Kesannya bertele-tele. Saudaraku, sayangnya kedua orang itu meski di satu ruangan tidak pernah ngobrol langsung. Di antara mereka lebih banyak suasana kebisuan. Sementara itu, karena tuntutan pekerjaan, mereka harus saling bertanya dan menjawab. Dan itu berlangsung. Hanya mereka melakukannya dengan komunikasi lewat email. Jika yang satu bertanya, dikirimlah lewat email. Demikian juga yang satu, bila menjawab, dia pun melakukan hal sama. Dia ketik jawabannya dan kemudian dikirim lewat email. Padahal mereka itu di satu ruangan sama dan sama-sama ada di situ. Kok bisa ya? Itulah realita. Fenomena dari kisah tadi bisa lahir karena di antara mereka ada jiwa persaingan yang kuat. Konsekuensinya, tidak ada yang mau memulai menegur atau menyapa. Namun, karena mereka saling membutuhkan dan dituntut pekerjaan mesti berhubungan, maka komunikasinya lewat jalur dunia maya. Saudaraku, persaingan muncul ketika tiap orang ingin melebihi yang lain, ingin lebih pintar, ingin lebih maju, ingin lebih dipuji, ingin lebih kaya, dan banyak lagi. Apa yang kemudian hilang dalam hidup yang amat kental, diwarnai persaingan atau kompetisi? Tentu saja, hal yang sulit dipraktekkan adalah sikap keramahan. Orang yang ramah adalah orang yang menyapa orang lain dengan penuh
persahabatan, dan disertai hati yang hangat. Orang yang ramah, tidak pelit menyapa, dan memberi salam saat berjumpa. Dalam persaingan, sulit kita menjumpai praktek kasih mesra satu sama lain. Yang ada adalah intrik dan gosip saling menjelekan. Dalam kehidupan manusia yang diwarnai kompetisi tinggi, pudarlah semangat cinta kasih. Kebiasaan saling mengapresiasi menjadi langka ditemukan. Saudaraku, dalam medan kehidupan yang kompetitif atau penuh persaingan, kemarahan dan permusuhan lebih dominan daripada keramahan. Menang atau kalah menjadi realitas sehari-hari. Jika menang, maka pulang ke rumah dengan gembira. Kalau kalah, pulang ke rumah dengan kecewa. Kenyataan ini menunjukkan betapa tidak mudahnya bersikap ramah, penuh kasih mesra, dan juga sikap penuh pengampunan. Saudaraku, beda dalam lingkungan pergaulan yang penuh kebersamaan. Di sana tercipta persahabatan, keintiman, dan saling membantu amat kuat. Kita bisa menemukan suasana ramah, kasih mesra, dan pengampunan. Yang satu menerima yang lain dengan hangat dan terbuka. Jika ada kekeliruan, cepat diperbaiki agar tidak menjadi hambatan berelasi. Bila ada yang minta maaf atas sebuah kesalahan, jiwa pengampunan tidak ditunda-tunda untuk dipraktekkan. Pergaulan sosial seperti itu niscaya menjadi mata air yang melegakan jiwa dan hati kita, menjadi oase di tengah padang gurun kehidupan. Mengisi hari ini, saudaraku, saya ingin mengajak kita semua mempraktekkan secara sederhana spirit atau jiwa firman Tuhan tadi. Saya mendorong semangat ramah tamah dan kasih mesra diwujudkan. Bentuknya apa? Kecil dan sederhana. Sapa dan senyum buat orang yang kita kenal atau kita cintai. Sapa dan senyum. Niscaya hari ini bukan hanya cuaca yang cerah, tapi hati kita pun cerah dan ceria. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami bersikap ramah dan saling mengampuni mengisi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, bersama Pendeta Emeritus Supriyatno. Tuhan memberkati.